Apa jadinya kalau suatu malam kalian harus berubah jadi dewa kematian demi menyelamatkan keluargamu? Apa kalian punya keberanian buat mengorbankan diri? Inilah yang terjadi pada pemuda bernama Ichigo Kurosaki yang entah kenapa suatu malam ada sosok Holo alias roh jahat berbentuk monster yang menyerang ayah dan adik-adiknya. Di situ juga muncul sosok dewa kematian alias Shinigami berwujud gadis manis bernama Rukia. Sayangnya, kekuatan Rukia nggak cukup buat mengalahkan Holo tersebut. Dan satu-satunya cara adalah membagi kekuatan Shinigaminya kepada Ichigo. Meski dengan cara yang ekstrim, yaitu menusukkan Sanpakuto alias katana yang dibawa Rukia ke badan Ichigo. Demi keselamatan keluarganya, akhirnya Ichigo menerima kekuatan Shinigami. Meski satu hal yang tidak diduga Rukia, yaitu Ichigo menyerap hampir semua kekuatannya. Penampilan Shinigami Ichigo juga berbeda, yaitu Sanpakutonya berupa pedang besar, kayak pisau pemotong babi tapi versi besar. Keluarga Ichigo selamat, tapi dia tidak bisa mengembalikan kekuatan Rukia, alias Ichigo tetap jadi Shinigami. Dan karena sudah terjadi, mau tak mau Ichigo harus menggantikan tugas Rukia buat menjaga kota Katakura dari serangan Holo yang berkeliaran. Makanya bro, jangan lupa pakai pengaman ya. Cuma ternyata yang punya kekuatan buat menyerang Holo bukan Shinigami saja, tapi ada jenis manusia yang punya kekuatan itu. Mereka disebut Quincy. Dan salah satu teman sekelas Ichigo adalah Quincy bernama Uryu Ishida. Beda dengan Shinigami yang sumber kekuatan rohnya dari dalam diri mereka. Kalau Quincy, mereka mampu menyerap kekuatan roh dari sekeliling dan menggunakannya sebagai sebuah senjata. Dalam kasus Uryu Ishida, dia membuat anak panah dari kekuatan roh tersebut. Awalnya Uryu menantang Ichigo bertarung karena menurutnya ada sejarah kelam antara Shinigami dengan Quincy. Jadi dia ingin menyelesaikan dendam keluarganya. Tapi mereka malah akur setelah muncul Holo besar di langit yang mana harus menggabungkan kekuatan keduanya untuk bisa menang. Setelahnya, Ichigo kembali bersekolah biasa dengan Ishida Uryu yang tidak lagi menantangnya berduel. Di sekolah juga ada dua teman dekat Ichigo, yaitu Chad, pemuda blasteran Jepang Meksiko yang berbadan besar dan pendiam. Lalu ada Orihime, gadis cantik pria yang baik hati dan yang besar bukan badannya, tapi Rukia pun menyamar jadi anak sekolah dan berbaur bersama yang lain. Ichigo merasa semuanya akan baik-baik saja tanpa mengetahui satu aturan di dunia Shinigami, yaitu ada hukuman berat bagi Shinigami yang memberikan kekuatannya pada manusia. Suatu malam Rukia dikagetkan kemunculan dua Shinigami lain, yaitu Abarai Renji, Shinigami berambut merah yang cerewet, dan ada Byakuya, sosok pendiam tapi punya sorot mata yang kejam. Rukia sudah pasrah dijemput dan akan diberikan hukuman, tapi muncul Ishida Uryu yang coba menolong. Cuma ternyata tidak bertahan lama. Ishida terkapar di jalan bersimbah darah. Kemudian baru muncullah Ichigo Kurosaki. Dia berduel melawan Renji yang marah karena berpikir kalau manusia ini sudah mencuri kekuatan Rukia. Keduanya terlihat masih seimbang saat tahu-tahu Byakuya bergerak. Pedang Ichigo bisa dipatahkan pakai tangan kosong dan malah dipakai buat melukai Ichigo sendiri. Akhirnya Rukia pun dibawa pulang ke alam kematian alias Soul Society. Ichigo terbangun di rumah seseorang bernama Urahara, pria nyentrik dengan topi dan baju lurik-lurik. Urahara menawarkan dua bantuan ke Ichigo, yaitu memulihkan kekuatan Shinigaminya yang sempat menghilang karena serangan Byakuya sebelumnya, dan bantuan kedua adalah memberikan jalan buat pergi ke Soul Society. Demi mengembalikan kekuatan Shinigaminya, Ichigo harus menjalani serangkaian latihan yang berat dengan resiko kehilangan nyawa. Bahkan dia bisa berubah jadi Holo jahat. Tapi di tengah latihan juga Ichigo bertemu dengan sosok pria gondrong berjanggut
yang merupakan jiwa dari Sanpakutonya yang nanti akan kita kenal dengan nama Sangetsu. Akhirnya kekuatan Shinigami dari Ichigo pun kembali lagi. Kemudian hari yang ditunggu tiba, misi buat menyelamatkan Rukia. Tapi ternyata bukan cuma Ichigo saja yang ingin menyelamatkan Rukia, tapi juga ada Orihime, Chad, dan juga Ishida. Ditambah seekor kucing hitam yang bisa bicara. Kucing ini dipanggil dengan nama Yoruichi. Rombongan Ichigo berhasil masuk ke Soul Society dan tiba di wilayah luar dari Gote 13, tempat di mana Rukia ditahan. Buat masuk ke wilayah Gote 13, Ichigo harus melawan seorang guardian berbadan sangat besar yang bernama Jidanbo. Meski ukuran badan mereka jauh berbeda, secara mengejutkan Ichigo bisa menandingi Jidanbo. Bahkan sabetan dari Sanpakutonya mampu menghancurkan kapak besar yang dipegang oleh Jidanbo. Berkat kemenangannya itu, Ichigo dibukakan gerbang oleh si penjaga. Tapi baru mereka mau masuk, muncul seorang kapten divisi 3 dari pasukan Gote 13 yang bernama Ichimaru Gin. Secepat kilat, Sanpakuto Gin bisa memotong lengan kiri Jidanbo tanpa ampun. Lalu pedangnya kembali melesat cepat, mendorong keluar Ichigo dan Jidanbo dan membuat gerbang kembali tertutup. Tidak mungkin masuk lewat gerbang. Akhirnya Yoruichi membawa Ichigo dan yang lainnya ke rumah Shiba Kukaku, seorang wanita eksentrik dengan lengan kanan yang hilang. Di situ dia bersedia membantu Ichigo dan yang lainnya masuk ke wilayah Gote 13 secara ilegal. Tapi Ichigo tidak peduli dan menerima bantuan Kukaku. Akhirnya Ichigo dan kawan-kawan berhasil masuk ke wilayah Gote 13 meski mereka harus mendarat secara terpisah. Tapi cara masuk ekstrim itu juga seperti menyalakan alarm keamanan. Semua Shinigami dikerahkan buat mengejar para penyusup. Disinilah pertarungan berdarah sudah menanti Ichigo Kurosaki. Lawan pertama Ichigo adalah Madarame Ikkaku, anggota dari divisi 11, seorang pria berkepala gundul dengan Sanpakuto berbentuk tombak. Keduanya beradu serangan dengan sengit. Namun sabetan Sanpakuto Ichigo lebih cepat dan kuat, berhasil mematahkan senjata Ikkaku dan juga menyelesaikan pertarungan pertamanya. Sedangkan anggota kelompok Ichigo yang lain juga bertemu sama Shinigami. Ishida yang terpental bersama Orihime bisa mengalahkan satu Shinigami berbadan besar dan juga bermulut besar. Sanpakutonya punya bentuk shikai yang jadi beberapa shuriken yang terbang dan melesat di udara. Tapi panah dari Ishida Oryu bergerak lebih cepat, memenangkan pertarungan tersebut. Lawan kedua Ichigo adalah Abarai Renji, Shinigami yang dulu pernah dia lawan saat Rukia dijemput untuk kembali ke Soul Society. Renji ini ternyata wakil kapten dari divisi 6. Madarame Ikkaku yang dalam tanda kutip hanya anggota saja sudah cukup kuat membuat Ichigo terluka. Apalagi sekarang ada wakil kapten yang siap menghadang. Di sini hasil latihan Ichigo dengan Urahara menunjukkan hasil. Meski terus diserang dengan Sanpakutonya Renji yang bisa memanjang seperti cambuk, Ichigo bisa bertarung imbang. Bahkan di momen akhir, sabetan dahsyat dari Ichigo bikin senjata Renji hancur, sekaligus melukainya dengan cukup parah. Ichigo menang di pertarungan kedua, tapi dia juga ambruk karena luka yang cukup parah. Untungnya tadi Ganju, adik dari Kukaku, sudah menculik salah satu Shinigami yang kebetulan dari grup medis. Ganju membawa Ichigo bersembunyi dulu untuk menyembuhkan luka yang cukup parah itu. Di saat bersamaan, Gote 13 mendapati kejadian yang menghebohkan. Sosuke Aizen yang adalah kapten divisi 5 ditemukan terbunuh dengan brutal. Pelakunya belum ditemukan dan tidak ada petunjuk. Jadi semua kecurigaan mengarah pada para penyusup, yaitu Ichigo dan kawan-kawannya. Apalagi setelah fakta dikalahkannya wakil kapten Renji Abarai, membuat Gote 13 jadi waspada penuh dan tidak lagi meremehkan kelompok penyusup ini. Hal tersebut juga menggerakkan kapten divisi 11 Saraki Kenpachi buat menghadang Ichigo Kurosaki.
Dan terjadilah pertarungan ketiga Ichigo di Soul Society. Saraki adalah shinigami yang brutal. Nafsu membunuh dan kekuatan roh darinya cukup membuat Ichigo tertekan. Padahal Saraki belum ngapa-ngapain. Sabetan dahsyat dari Sanpakuto Ichigo cuma sanggup menggores badan Saraki. Kapten Divisi 11 itu nyengir sadis. Pedang dari Saraki menusuk dada Ichigo, menembus bilah Sanpakuto milik Ichigo yang akhirnya patah jadi dua. Saraki berjalan pergi dengan rasa kecewa karena lawannya mudah untuk dikalahkan. Sedang Ichigo terkapar sekarat. Tapi tahu-tahu muncul lagi jiwa Sangetsu yang membawa Ichigo ke alam bawah sadarnya. Di situ Ichigo melihat sosok lain mirip dirinya, cuma memakai kimono putih dan memegang Sanpakuto. Sangetsu ngomong kalau Ichigo tidak memahami dirinya. Jadi Sanpakuto milik Ichigo tidak mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Di situ Ichigo harus bertarung melawan versi lain dirinya yang memakai kimono putih dan juga memegang Sangetsu. Tapi akhirnya Ichigo bisa memahami maksud dari pedangnya ini. Dan dia bangkit dari terkapar dengan kekuatan yang lagi-lagi di power up oleh Sangetsu. Luka tusukan di dadanya pun perlahan menutup. Lalu pertarungan jadi berbeda. Ichigo mampu mendesak Saraki. Namun Kapten Divisi 11 itu pun akhirnya serius. Dia mengeluarkan kekuatan yang jauh menggelegar. Tapi Ichigo dengan mantap berkomunikasi dengan Sangetsu dan percaya akan kekuatan dari Sanpakuto-nya. Saraki adalah shinigami yang mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan roh. Sanpakuto miliknya tidak berubah bentuk sama sekali seperti Renji. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa melakukan satu tebasan kuat. Ichigo juga meladeni dengan melayangkan Sangetsu sekuat tenaga. Benturan dua kekuatan roh yang besar sampai membuat hancur wilayah sekitarnya. Dan dua Sanpakuto sama-sama menusuk lawan masing-masing. Baik Ichigo maupun Saraki sama-sama mendapat luka serius. Keduanya juga ambruk ke tanah secara bersamaan. Wakil Kapten Saraki, yaitu shinigami berwujud gadis kecil bernama Yachiru, membawa Saraki pergi sambil titip pesan kepada Ichigo. Terima kasih sudah membuat Kenchan senang. Tolong jangan mati agar nanti bisa bermain lagi sama Kenchan. Lalu Yachiru pergi membawa Saraki. Sedangkan Ichigo sudah pingsan karena kehilangan banyak darah. Lalu datanglah sosok kecil hitam berekor, yaitu kucing Yoruichi. Ichigo terbangun di sebuah kamar dengan badan dipenuhi perban lagi. Di sampingnya ada kucing hitam kecil. Ichigo berterima kasih karena sudah diselamatkan, tapi dia bingung bagaimana Yoruichi yang seekor kucing kecil bisa membawanya. Tak disangka, Yoruichi berkata, "Oh iya, kau belum melihat wujud asliku ya?" Lalu kucing itu berubah jadi sosok wanita cantik berkulit gelap, berdiri di depan Ichigo tanpa busana. Muka Ichigo langsung kaget, juga memerah malu. Tapi kalau kalian menjadi Ichigo, dihadapkan sosok Yoruichi tanpa busana begitu, apa yang kalian lakukan? Setelah berpakaian, Yoruichi malah menginformasikan kalau Rukia sudah dibawa ke penjara menara dan akan dieksekusi 3 hari lagi. Tanpa peduli sama keadaannya, Ichigo langsung meraih sebuah alat milik Yoruichi yang bisa membawanya melesat ke udara dengan cepat. Sedangkan di menara penjara, malah sudah ada Ganjun yang berniat menyelamatkan Rukia. Namun usahanya terhalang oleh kehadiran Byakuya, Kapten Divisi 6. Tanpa usaha banyak, Ganjun berhasil dibuat bawa belur oleh Byakuya. Bahkan hampir saja ditebas sampai mati. Beruntung ada Jushiro Ukitake, Kapten Divisi 13 yang sedang berniat menengok anak buahnya yang ditahan, yaitu Rukia. Dan saat itulah kedua kapten tersebut merasakan tekanan roh yang kuat sedang mendekat ke arah mereka. Lalu muncul Ichigo yang melayang di udara dan mendarat di samping Rukia. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Rukia. Ichigo maju untuk menghadapi lawan keempatnya.
yang laki-lagi seorang kapten. Bisa jadi sekuat Saraki Kenpachi sebelumnya. Byakuya bergerak dengan teknik Shunpo, yaitu perpindahan secepat kilat. Namun semua dikagetkan saat Ichigo bisa melihat gerakan cepat itu dan menangkis pedang Byakuya. Saat keduanya bersiap berduel, tahu-tahu muncul Yoruichi yang langsung menusukkan tangannya ke luka di perut Ichigo, bikin pemuda rambut oranye itu langsung pingsan. Byakuya kembali mendekat dengan Shunpo-nya, tapi Yoruichi meski sambil menggendong Ichigo di pundak, dia tetap bisa bergerak lebih cepat. Tunggulah 3 hari, aku akan bikin bocah ini lebih kuat darimu, Byakuya. Lalu Yoruichi membawa pergi Ichigo. Ichigo yang terluka diselamatkan Yoruichi, yang tadinya kucing kecil hitam ternyata adalah seorang wanita cantik. Yoruichi bilang dia akan melatih Ichigo supaya bisa bertarung melawan Byakuya. Karena dengan kemampuannya sekarang, sangat mustahil mengalahkan Kapten Divisi 6 itu. Di tempat lain, Ishida dan Orihime malah ketemu sama Kapten Divisi 12, Urotsuchi Mayuri. Shinigami yang sangat kejam. Dia menanamkan bom di dalam tubuh para anak buahnya yang diledakkan di dekat Orihime dan Ishida. Beruntung keduanya selamat. Mereka juga sempat menyelamatkan satu Shinigami dari ledakan barusan. Ishida menyuruh Shinigami itu buat bawa Orihime lari, sedangkan dia akan melawan Mayuri yang kejam ini. Panah dari Ishida untuk sementara mampu menghentikan Mayuri dalam mengejar Orihime. Mayuri berbeda dari Shinigami lain. Anggota badannya seperti terbuat dari mesin alias robot, seperti tangan yang bisa memanjang. Bahkan tangan yang terluka karena tembakan panah Ishida bisa tumbuh kembali pakai sebuah serum buatannya sendiri. Ishida coba menggunakan serangan cepat dalam menyerang Mayuri, tapi Shinigami itu bisa mengikuti gerakannya. Tiba-tiba wakil Kapten Mayuri, yaitu Shinigami wanita bernama Nemu, langsung mendekap badan Ishida dan menariknya turun dari tembok. Pas keduanya masih melayang di udara, Mayuri langsung menebas keduanya tanpa ragu. Ishida terluka, begitupun Nemu. Kawan Ichigo itu tak percaya Mayuri tega melukai anak buahnya cuma demi sebuah serangan saja. Tapi Mayuri ngomong kalau Nemu adalah manusia yang dia buat. Mayuri adalah Shinigami yang tertarik pada penelitian, dan salah satu hasilnya adalah gadis bernama Nemu ini. Meski begitu, Nemu tetap berwujud manusia, bisa merasakan sakit. Dia memohon untuk diberikan serum penyembuh, tapi Mayuri malah menendang dan memukulinya sambil mengoceh kalau dia tidak tertarik pada Quincy kayak Ishida. Karena dulu dia sudah pernah meneliti seorang Quincy sebelumnya. Ishida tak percaya dengan cerita bagaimana Mayuri membelah tubuh Quincy itu sepanjang penelitiannya. Dan saat Mayuri memperlihatkan foto dari Quincy yang dimaksud, Ishida langsung melotot. Kekuatan rohnya meledak. Dia berdiri dengan sangat marah. Quincy itu bernama Ishida Sosuke. Dia adalah guru dan juga kakekku. Dan sekarang aku akan membunuhmu. Mayuri cukup kaget karena tadi San Pakutunya yang punya kemampuan mengimmobilize korban ternyata bisa dipatahkan Ishida dengan sebuah teknik tinggi yang seharusnya cuma dimiliki para Quincy senior saja. Selain itu, Ishida juga memakai jurus terlarang yang akan ngasih kekuatan besar, tapi juga membuatnya kehilangan kekuatan Quincy. Tanpa ragu, Ishida bersiap menyerang. Satu serangan pamungkas, menang atau terbunuh, cuma ada 2 pilihan itu. Serangan Ishida meluncur cepat dan dalam 2 langkah mampu mengenai Mayuri, membuat bahu dan tangan kirinya hancur. Merasa terdesak, Mayuri melepaskan bangkai yang mana bentuknya kayak boneka besar berkepala alien. Yang dari mulut boneka itu akan menyebarkan kabut beracun ke area sekitar. Ishida tidak nunggu lama. Dengan sisa kekuatan, dia menembakkan lagi satu panah dan menyebabkan ledakan besar saat mengenai badan Mayuri. Asap mulai menghilang dan terlihat
Setengah perut Mayuri Bulan Besar terkena panah tadi. Ishida Uryu menang. Dia pergi dengan terseok-seok, menahan sakit di bahu kirinya. Sayangnya, sebelum sempat dia sembunyi, satu kapten Shinigami lain sudah berdiri di depannya, yaitu Tousen. Shinigami bermata buta dengan rambut gimbal. Dia langsung menarik keluar Sanpakutonya dan Ishida Uryu tergeletak di tanah. Sementara itu, Ichigo juga malah sedang terkapar mengerang kesakitan, di mana Yoruichi berdiri tak jauh darinya. Belum selesai Ichigo, ternyata latihan yang diberikan Yoruichi adalah mematerialisasi Sangetsu, yang artinya Sangetsu bisa berwujud di dunia mereka, bukan cuma di alam bawah sadarnya Ichigo. Di sini Ichigo harus bisa mengalahkan Sangetsu agar bisa mendapatkan bangkainya. Tapi sampai hari kedua, Ichigo belum juga bisa mengalahkan Sangetsu. Meski perlahan, dia mulai bisa mengimbangi kecepatan dari sosok penunggu Sanpakutonya. Dan tiba-tiba Renji datang ke tempat latihannya Ichigo. Namun dia tidak berniat bertarung. Renji ngomong dia butuh tempat latihan agar bisa menggunakan bangkai. Apalagi jadwal eksekusi Rukia sudah dimajukan jadi besok sore. Untuk bisa menyelamatkan Rukia, cuma dengan cara melawan para kapten yang pastinya menjaga area eksekusi. Karenanya Renji berpikir harus cepatnya meningkatkan kekuatan. Yoruichi sendiri cukup putus asa karena berpikir waktunya terlalu singkat. Tapi Ichigo berkata kalau dia akan berhasil dalam latihan ini. Dan akhirnya hari eksekusi pun tiba. Semua kapten dan wakil kapten menuju ke tempat tersebut. Tapi ada hal lain yang dilakukan Kapten Saraki Kenpachi. Dia bersama Yachiru dan juga Madarame serta Yumichika. Satu tim divisi 11 itu malah membawa Orihime ke sebuah penjara untuk membebaskan Chad, Ishida dan juga Ganju. Setelahnya kelompok itu bergegas menuju tempat eksekusi. Di tengah jalan mereka malah dihadang Komamura Saijin, Kapten Divisi 7 dan juga Kaname Tousen, Kapten Divisi 9 beserta wakil mereka. Chad dan yang lainnya cukup panik melihat kelompok yang menghadang. Tapi Saraki dengan enteng berkata kalau dia sendiri yang akan melawan keempatnya. Saraki menyuruh yang lain pergi dulu mencari Ichigo. Sedangkan dia maju dan ngomong akan melakukan pemanasan. Tapi dua bawahannya, Ikkaku dan Yumichika juga ikut maju. Mereka minta izin untuk menghadapi dua wakil kapten dari kelompok di depan mereka. Saraki setuju, asalkan cari tempat lain agar tidak terkena tebasan pedangnya. Setelah 4 orang itu pergi, Saraki mempersilahkan dua kapten di depannya buat mulai menyerang. Komamura mengeluarkan shikainya yang berbentuk pedang besar dan langsung menebas Saraki. Begitupun Tousen juga ikut melakukan serangan dahsyat. Tapi keduanya kaget melihat Saraki masih berdiri meski beberapa luka menghiasi tubuhnya. Aku salah. Ini bahkan tidak cukup buat pemanasan.